Dalam kesempatan program Dhammakatha kali ini, Banti akan menjawab pertanyaan yang sudah masuk. Pertanyaan adalah, apakah watak atau carita itu sama dengan anusaya kilesa atau kotoran batin laten? Ya, jadi pertanyaannya adalah, apakah watak itu sama dengan kotoran batin laten? Nah, jadi pertama, apa itu watak? Ya. Watak ya itu ada 6 ya, carita. Itu ada 6 carita ya, yaitu watak yang bernafsu, yang suka kesenangan indera. Kemudian yang kedua itu watak dosa ya, atau dosa carita, itu dia pembenci wataknya ya. Yang ketiga adalah moha carita, yaitu wataknya adalah delusional ya, atau suka berfantasi, suka berhalusinasi. Yang keempat itu adalah saddha carita atau watak yang berkeyakinan. Yang kelima buddhi carita, watak yang bijaksana. Kemudian yang keenam adalah witaka carita, watak yang pemikir. Nah, carita 6 carita ya. Nah, tapi kalau anusaya ya, anusaya itu dikenal atau sering kali diterjemahkan sebagai kotoran batin laten, anusaya kilesa ya. Ada 3 jenis kilesa, ada 3 jenis kotoran batin. Yang pertama adalah anusaya kilesa, yaitu kotoran batin laten. Yang kedua adalah pariyutthana kilesa, itu adalah kotoran batin yang muncul atau mulai aktif. Yang ketiga adalah witikama kilesa, yaitu adalah kotoran batin yang akhirnya mendorong kita untuk melanggar ya moralitas kita. Nah, dia jadi sudah menjadi sebuah aksi atau kegiatan yang melanggar ya. Nah, dari 3 jenis kilesa ini, Banti akan menjelaskan anusaya kilesa ya. Anusaya kilesa ya disebut sebagai anu santani sentiti anusaya. Jadi karena dia itu selalu atau secara konstan ya berada atau bersemayam secara laten di dalam keberlangsungan batin dan materi ya. Jadi tentunya batin dan materi dari makhluk hidup ya. Nah, itu seperti apa katanya? Perumpamannya itu seperti misalnya biji mangga ya. Nah, di dalam biji mangga kita nggak ngelihat ada buah mangga ya. Kemudian nggak ada daun mangga, nggak ada pohonnya, nggak ada rantingnya ya. Nah, tapi biji mangga ini memiliki potensi yang jika ketemu dengan kondisi yang tepat ya, misalnya tanah yang subur, kemudian disiram air, cukup matahari ya, maka dia bisa punya potensi untuk tumbuh menjadi sebuah pohon mangga lengkap dengan ranting, daun, dan akan bisa menghasilkan buah mangga. Nah, jadi waktu kita melihat biji mangganya ya, kita tidak bisa melihat rantingnya atau buahnya ya. Tapi kita tahu ya, di dalam biji mangga ini ada potensinya. Nah, jadi anusaya kilesa itu sifatnya seperti itu, hanya seperti potensi saja. Nah, kalau dia bertemu dengan kondisi tertentu ya, nah baru dia bisa muncul ke permukaan, berubah menjadi pariyutthana kilesa, yaitu kekotoran batin yang sering kita rasakan setiap hari seperti kemarahan, tapi hanya di batin saja. Jadi kalau masih di dalam batin saja berupa kemarahan, kesombongan, nafsu keinginan, dan lain-lain, nah itu disebut pariyutthana kilesa atau kekotoran batin yang muncul ke permukaan batin ya. Nah, kalau kekotoran batin ini sudah semakin kuat ya, lalu kita tidak bisa mengendalikan diri, nah itu jadi membuahkan sebuah pelanggaran seperti berbohong, mencuri, dan lain-lain ya. Nah, itu namanya witikama kilesa, yaitu kotoran batin yang membuat kita melakukan pelanggaran. Nah, balik lagi ke anusaya kilesa ya, jadi dia sifatnya itu laten ya. Nah, dia tidak ada kemunculan, juga tidak ada kelenyapan seperti semua fenomena batin yang lainnya. Jadi tidak ada proses muncul, berdiam atau eksis, kemudian lenyap ya. Tidak ada fenomena muncul lenyap seperti itu. Jadi dia hanya sebuah potensi saja. Hanya pada saat muncul sebagai pariyutthana kilesa, dia bisa muncul dan lenyap ya. Begitu juga dengan witikama kilesa. Nah, jadi anusaya ini hanya berupa potensi saja.
Nah, tapi potensi ini jangan dianggap remeh. Dia bisa selalu mengikuti di dalam samsara sampai kapan? Sampai kita mengikis semua kekotoran batin, memotong semua kekotoran batin. Pada saat kita mencapai tingkat kesucian arahat, baru semua anusaya ini bisa lenyap. Ya. Nah, anusaya, ya. Oleh sebab itu kadang ya dia disebut sebagai anurupang karanang labhitawa sentiti atau upajantiti anusaya, ya. Karena dia itu harus bertemu dengan penyebabnya atau kondisinya, baru dia bisa muncul ke permukaan, ya. Nah, itu disebut sebagai anusaya. Nah, anusaya ini ada 7, ya. Kontras dengan carita tadi ada 6, ya, anusaya ada 7. Apa itu 7, ya? Itu yang pertama, kamaraga anusaya. Kemudian bhawa raga. Kamaraga itu adalah nafsu akan kesenangan indera, ya. Yang kedua adalah bhawa raga, ini adalah nafsu akan selalu ingin menjadi, ingin hidup lagi, ya. Ingin jadi dewa, ingin jadi manusia, ingin jadi Buddha, ingin jadi Paceka Buddha, dan lain-lain, ya. Nah, ini adalah sejenis nafsu keinginan, ya, untuk menjadi, jadi apapun itu, ya. Yang ketiga adalah patiga. Ya, patiga ini adalah kebencian, sama seperti dosa, ya. Yang keempat, mana, ya. Mana itu adalah kesombongan. Yang kelima, dithi, pandangan salah. Yang keenam, wicikica atau keraguan. Ya, keraguan terhadap hukum kama, keraguan terhadap kehidupan lampau, masa depan, dan lain-lain, ya. Kemudian yang ketujuh adalah awija, tidak tahu atau kebodohan batin. Nah, 7 anusaya disebutkan, ya. Nah, jadi kilesa atau kekotoran batin. Apakah semua kekotoran batin bisa disebut sebagai anusaya? Tidak, ya. Sebagaimana kita tahu, ya, ada berbagai jenis kilesa, ya. Khususnya di dalam Abhidhamma ada 10 kilesa, ada 10 kekotoran batin. Nah, tapi tidak semua 10-10-nya, ya, itu termasuk di dalam anusaya, ya. Kalau di dalam cetasika atau faktor-faktor batin, ya, akusala cetasika ada 14. Apakah semua 14 akusala cetasika ini termasuk anusaya? Tidak, ya. Dijelaskan meskipun dia sifatnya laten, ya, tapi dia harus kekotoran batin yang cukup kuat, ya, yang punya potensi untuk menjadi pemimpin, baru bisa menjadi sebuah anusaya. Oleh sebab itu kalau kita lihat, ya, 7 jenis anusaya ini semuanya adalah kotoran batin yang kuat, ya. Nah, kama raga dan bhawa raga atau nafsu yang akan kesenangan indera dan nafsu akan kehidupan itu adalah lobha, ya. Kemudian patiga itu adalah dosa, kemudian awija adalah moha, kemudian mana, dithi, dan wicikica. Nah, 6 ini sebetulnya lobha, dosa, moha, mana, dithi, wicikica, semua ini adalah kotoran batin yang kuat, ya. Pada saat kemunculannya dia bisa menjadi pemimpin, ya. Juga dia bisa menyebabkan kotoran batin yang lain seperti tina, midha, ahirika, anotapa, itu bisa muncul juga bersama dengan mereka. Nah, oleh sebab itu, ya, mereka harus punya potensi yang cukup kuat, ya. Nah, tapi dia tertidur, ya, seperti laten. Nah, latennya tidak hanya di arus batin saja, tapi juga di dalam keberlangsungan materi. Contohnya seperti apa? Ya, misalnya asanya satta, ya, atau makhluk di alam Brahma yang hanya berupa materi saja, ya. Nah, tapi anusaya ini akan terus ikut, ya. Nah, jadi meskipun hanya berupa materi, tapi dia tetap ada punya potensi untuk muncul kekotoran batin, ya. Nah, begitu juga yang di arupa Brahma, ya, makhluk arupa Brahma tidak memiliki materi, tapi hanya batin saja eksis seperti itu, ya. Nah, begitu juga di batinnya juga ada potensi selama belum dihancurkan oleh arahata maga, maka selama belum menjadi arahat, maka belum bisa menyingkirkan anusaya. Nah, Bante asumsi maksudnya di sini adalah perbedaan apakah watak kita itu dari kotoran batin laten. Maksudnya mungkin ada cerita di mana arahat masih bisa berucap kasar, ya, seperti pilinda waca, ya.
Atau seperti Bante Sariputta sendiri ya, meskipun sudah arahat, kadang tidak sadar, tidak punya sati ya, lalu meloncat pada saat melihat kubangan air gitu ya. Nah ini berbeda, ini bukan carita, ini bukan watak ya, tapi disebut sebagai wasana. Atau wasana ini sebetulnya dari kata Pali yang artinya adalah endapan. Ya. Nah ini seperti endapan di dalam samsara. Jadi karena samsara itu begitu panjang ya, kebiasaan mereka dari satu samsara ke samsara yang berikutnya ini bisa mengakar kuat. Jadi seperti kerak atau seperti endapan ya. Nah dari wasana itu sendiri artinya adalah endapan. Nah seringkali diterjemahkan sebagai seperti kebiasaan atau kecenderungan gitu ya. Nah dijelaskan bahwa hanya Sama Sambuddha saja yang pada saat mencapai kesucian arahat ya, jadi arahat tamaganya itu menyingkirkan tidak hanya semua anusaya tapi juga semua wasana ya, semua kecenderungan itu, semua kebiasaan-kebiasaannya di dalam samsara itu semuanya dihancurkan. Nah tapi kalau murid-murid Sama Sambuddha ya, seperti bahkan Bante Sariputta pun ya tidak bisa menghancurkan kebiasaan di dalam samsara. Nah Bante Pilinda Wacha sendiri kebiasaannya adalah di 500 kehidupan selalu menjadi seorang Brahmana dari kasta tinggi, jadi punya kebiasaan itu untuk merendahkan orang lain. Jadi selalu berucap kasar, memanggil orang itu, hei orang rendah, hei orang hina, seperti itu ya. Nah begitu juga Bante Sariputta pernah terlahir sebagai monyet, di mana ya cara berjalannya adalah dengan melompat. Jadi pada saat melihat kubangan air ya, secara tidak sadar ya, beliau melompati kubangan air. Nah jadi itu adalah dua hal yang berbeda ya. Jadi kalau carita itu bisa diperbaiki ya, bahkan dengan menjaga sila ya, orang bisa mengendalikan nafsunya, bisa mengendalikan kemarahannya pada saat berlatih metta ya. Jadi kalau carita atau watak itu bisa diredam, atau pada saat mencapai tingkat kesucian ya, kotoran batin itu bisa dikikis, jadi caritanya bisa berubah ya. Tidak ada lobha lagi, tidak ada dosa lagi. Nah tapi kalau kegiatan atau kebiasaan itu diakibatkan oleh kebiasaan masa lampau, yaitu dari wasana ya, nah itu bukan disebabkan oleh anusaya kilesa atau kotoran batin yang laten, tapi karena kebiasaan di dalam samsara. Nah jadi kalau carita ada 6, sementara anusaya ada 7. Nah itu perbedaannya. Jadi berbeda ya carita dan anusaya kilesa. Nah, demikian penjelasan Bante atas pertanyaan dalam program Dhammakatha kali ini.